Teh Miana bukan di depan. Ini rapat banget. Tahu lu kegedean Ya, oke. enggak? Ya udah, siap-siap. Oke. Pertanyaan. Abang, hari ini mungkin ada agenda apa di persidangan? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Hari ini kita tadi setelah sidang, ya, pemeriksaan saksi dari penggugat. Dan kita berharap tadi saksi satu lagi diperiksa, tapi karena majelis hakim agendanya sangat penuh, jadi sehingga ditunda saksi berikutnya. Jadi saksi yang dihadirkan tadi adalah atas nama Bu Miani, saksi dari penggugat. Ini beliau ada. Dalam perkara ini adalah gugatan wan prestasi, yang mana ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2, Bu Maya sebagai penggugat klien kami, dan kemudian tergugat 1 itu adalah Marlon sebagai direktur di PT Citra Arya Guna, kemudian sebagai komisaris itu adalah Ibu Koreta. Nah, mereka telah menerima sejumlah uang yaitu 8,1 miliar dari penggugat dan dituangkan dalam perjanjian yang dijanjikan akan diberikan bagi hasil sebesar 60% dari uang tersebut untuk pekerjaan mereka. Jadi Bu Maya ini adalah sebagai investor, ya, memberikan modal kepada mereka, akan tetapi mereka tidak melaksanakan proyek tersebut dan uang Bu Maya, klien kami, tidak dikembalikan. Dan itu perjanjian pada tahun 2021, ya. Nah, sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, jangankan bagi hasilnya 60%. Uang pokoknya tidak dikembalikan kepada klien kami. Nah, proyeknya tuh proyek apa mungkin? Proyeknya itu adalah berupa, kami tidak tahu ya, tapi dituangkan di dalam perjanjian itu pengadaan air minum, air bersih ya di Mabes Polri, di Polair Baharkam ya, Baharkam Mabes Polri yang dituangkan dalam perjanjian. Dan tadi saksi menerangkan di persidangan bahwa proyek tersebut tidak ada sampai sekarang. Tidak pernah dibuat atau memang belum selesai? Tidak pernah dibuat. Cuman hanya ada beberapa meeting, kemudian ada presentasi, tapi itu hanya presentasi karena mereka akan melakukan pekerjaan pengadaan barang tersebut. Akan tetapi tidak jadi. Total kerugiannya dalam selama 2021 ini langsung 8,1 atau beruntuk? Ya, 8,1 miliar itu dirupiahkan. Karena uang tersebut kan ada berbentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, US dollar, dan rupiah. Jadi sampai saat ini tidak dikembalikan. Langsung 8,1 miliar itu? Bertahap. Tapi Ya, bertahap. Enggak langsung 8. Tidak langsung, bertahap. 710 juta rupiah, kemudian ada 500 ribu Singapura, kemudian 70 ribu US dollar. Kalau dari kenapa sih awalnya bisa percaya gitu, bisa percaya itu? Dulu saya itu dalam keadaan susah. Saya pengen punya tabungan, pengen saya putar untuk berbisnis. Tiba-tiba teman saya, Vita Ramona, itu manajernya Hamis Daud, menawarkan saya. Setiap hari mereka datang bersama Grace Margareta untuk menawarkan kerjasama bersama Ibu Koreta Luis, yang saya tahunya dia suaminya itu pensiunan pejabat Polri. Karena saya percaya dan saya ditemuin dengan Ibu Koreta di rumahnya, setiap meeting juga kita selalu di rumah Ibu Koreta dan sempat juga kita makan bareng sama suaminya. Nah, di situ saya percaya. Nggak mungkin saya percaya dengan Vita Ramona atau si Grace atau Marlon, siapa mereka gitu loh. Saya untuk menyerahkan uang saya segitu banyaknya. Karena saya melihat Ibu Koreta Luis, itu kan beliau kan pejabat ya, mantan pejabat Mabes Polri. Jadi saya percaya aja. Dalam pertemuan pertama saya sudah memberi dan pertemuan kedua dalam tidak ada 1 bulan saya langsung bayar semuanya yang mereka minta. Tiba-tiba dalam perjalanan itu bisnisnya nggak ada.
malah Uang tidak dikembalikan. uang tidak dikembalikan. Mereka tidak bertemu dengan saya, hanya WhatsApp bilang saya malu, saya malu, saya malu. Mbak Vita juga menghubungi saya, Vita Ramona menghubungi saya, hanya nelpon, tidak mau ketemu saya, hanya bilang saya malu Bu Jen, saya malu Bu Jen gitu. Lah waktu minta uang saya dia setiap hari nggak ada malunya. Kenapa sekarang jadi malu? Pas uang saya nggak dikembalikan, kemana mereka semua? Gitu, harusnya mereka kan tanggung jawab. Bisnis nggak jalan, tapi uang saya kembali. Saya nggak minta untung, modal saya. Karena ini tabungan saya dari saya zaman saya belum menikah, dari saya syuting saya kumpulin sampai sekarang duitnya udah nggak ada. Jerih payah saya dari zaman dulu, maksud saya tabungan saya untuk kelak saya nanti tua tidak mau menyusahkan suami, apalagi sekarang suami saya udah pensiun. Ya hanya itulah uang tabungan saya semuanya gitu loh. Kok mereka tega gitu loh. Dalam keadaan saya susah, ya mereka memanfaatkan saya yang saya lagi keadaan susah gitu loh. Saking susahnya waktu itu saya lagi hidup sendiri. Jadi kok jahat ya, mereka juga tahu gitu loh. Kok memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Secara ini bukan orang sembarangan. Ibu Coretta Ruiz, pejabat Polri, suaminya pensiunan bintang 3, dan sosialita, pernah pembawa acara TVRI, bergaulnya bagus dengan artis-artis, dengan sosialitanya. Kok kalau menurut, dan suaminya aja sekarang saya dengar juga masih banyak pekerjaan gitu loh. Kok dengan menurut mereka itu uang receh, kenapa sih gitu loh. Itu tabungan saya sendiri, hasil kerja saya syuting dari zaman dulu sampai sekarang. Ya ampun, mereka hanya cuman bayarnya malu. Makanya saya menunjuk bapak-bapak lawyer ini gitu loh, untuk tolong saya, ini tabungan saya, jerih payah saya dari dulu tanpa saya minta dari suami. Hanya itu. Bapak ada yang mau ditambahin lagi Pak? Ya. Sejauh ini itikat baiknya mungkin ke kakak seperti apa? Tidak ada. Jadi, Hanya disuruh pengadilan gimana Pak? ya. Jadi kami tambahkan, itu kronologis yang disampaikan oleh Bu Maya, penggugat, klien kami. Nah, pada intinya kami telah melakukan gugatan. Sebelum kita daftarkan gugatan di pengadilan negeri ini, kita sudah melakukan somasi, 3 kali somasi. Bahkan sebelum Bu Maya somasi juga melalui Bu Meyani, karena penyerahan uang Bu Maya itu melalui Bu Meyani, kemudian Bu Meyani sebagai saksi tadi menyerahkan uang kepada Marlon atas perintah Coretta. Nah, tapi sampai saat ini mereka tidak ada itikat baik. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, ketika mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri ini, Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 830 ya, KUH Perdata, gugatan perdata, juga ada mediasi. Diberikan waktu oleh majelis hakim itu selama 30 hari. Namun mereka sekalipun tidak datang. Padahal klien saya ini Bu Maya ini kooperatif, selalu hadir. Karena kita berharap ini kan penyelesaian, ya kan malu dong, ya kan. Yang dikatakan tadi suaminya bintang 3, mantan pejabat di Polri, masa cuma uang segitu tidak bisa bayar, ya. Kecuali memang tidak beretikat baik dan kemudian ada perbuatan melanggar hukum di sana nanti. Nah, mungkin dari fakta-fakta persidangan ini juga kami akan mengambil langkah-langkah pidana nantinya. Jadi itu yang kami lakukan. Ya kami menghimbau dari kuasa hukum kepada tergugat 1 dan tergugat 2, ya marilah ya kembalikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kami, dikembalikan aja pokoknya tadi katanya. Ya, nggak usah bagi hasilnya 60%. Pokoknya saja kan begitu Bu ya? Ya. Pokoknya saja dikembalikan karena uang tersebut adalah dari hasil tabungan Bu Maya tadi, dikumpul-kumpul, diserahkan untuk mengembangkan uangnya, tapi ternyata akhirnya mereka tidak lakukan pembayaran sampai saat ini. Artinya dari 2021 sekarang sudah 2024, ya kalau diputarkan itu untuk usaha ayam potong saja, ayam potong ya, mungkin udah banyak untungnya.
Ya Bu ya. Itu udah Barangkali itu. usaha dengan kekeluargaan ya. Ya, kekeluargaan sudah, bahkan tim kita juga Bapak Irjen Pol Abdul Ghafur, Maijen TNI AID Rate sudah datang ke sana sebagai kuasa Ibu Maya. Datang ke rumah Ibu Koreta, bertemu dengan suaminya yaitu Pak Putut, dan dia janji 2 minggu akan membayar, tapi hingga saat ini tidak ada pembayaran tersebut. Alasan mungkin bisa disampaikan, mereka menyampaikan alasan tidak mau membayar hingga saat ini. Tanpa alasan apapun. Tidak ada alasan apapun, tidak ada etikat baik. Cukup ya? Ada Amin juga untuk gimana saat ini sebagai kasus Amin sedikit Aming tuh teman Amin gitu ya. Aming itu udah kayak adik saya sendiri, Keluarga. seperti keluarga sendiri. Ya kayak dilihat ini dukungan saya, teman-teman saya semua udah seperti keluarga. Mereka tahu dari awalnya caranya waktu awal pendekatan Vita Ramona ke saya, mereka pun juga saksi tahu sampai perjalanan itu. Emang sebagian sih udah warning gitu loh. Teteh lagi susah, Teteh berani gitu kan. Lihat dong si Ago bisnisnya sama Bu Koreta, bukan orang sembarangan, bukan orang main-main. Suaminya pensiunan bintang 3 di Polri. Jadi saya berani gitu loh, dan saya percaya gitu loh. Nah itu Amin kan juga sama kita ada ini ya coba jematanin gitu antara Mbak dan Mbak kita juga. Saya sih minta sama Aming ya, enggak, si Aming cuman prihatin karena sama Mbak Vita juga deket, sama saya juga deket. Dia itu di tengah-tengah aja. Kalau bisa berdamai ya berdamai. Kalau misalnya yang salah ya, Bo ya diselesaikan gitu loh. Jangan lari gitu loh. Jadi kan semua membantu menyelesaikan. Bukannya semuanya cuman hanya bilang sekali doang tanpa ada pertemuan lagi, hanya bilang malu. Waktu mereka minta ngajak bisnis saya setiap hari dan meeting juga, itu datang tanpa malu. Kenapa sekarang uang saya nggak balik, mereka bilangnya malu apa? Uang saya kemana? Saya hanya minta uang saya, tabungan saya. Tolong dong. Saya nggak minta untung lagi deh. Kalau emang bisnis saya udah nggak lancar ya udah, emang belum rezeki saya. Tapi kembalikan tabungan saya. Kalau korbannya sendiri dari kakak sendiri kan korban nih, ada lagi nggak yang lain? Ya semoga aja ya dengan publikasi ini kalau ada yang oh nggak ada, itu saya. Kakak doang. Karena waktu itu saya lagi susah ya, semua Vita Ramona membawa Grace Margarita ke tempat Bu Koreta Luis, yang di PT itu dia adalah komisaris dan direkturnya Marlon. Nah di situ Marlon dan Grace itu orangnya Bu Koreta. Nggak mungkin dong saya orang bawahan saya kasih uang segitu banyak. Saya memandang Karena percaya percaya ada sama Bu Ibu Koreta. Koreta, iya. Gitu. Ada pesan untuk kita lihat dan di Koreta sampaikan apa? Iya. Saya udah menganggap kalian sebenarnya orang baik. Tolong dong, kalau begini kan caranya, kalau kalian memanfaatkan saya waktu saya lagi susah. Kalian tahu itu tabungan saya. Kan kalian juga bukan orang sembarangan. Kalian orang berpendidikan. Kalian kan saya lihat juga bersosialisasinya bagus, dengan sosialita. Saya bukan sosialita loh. Gitu loh. Jadi tolonglah hargai tabungan saya. Saya tidak mau menyusahkan suami karena suami saya sudah pensiun. Dan suami saya pensiun sudah tidak ada pekerjaan yang lain. Udah benar-benar pensiun. Beda dengan suaminya Ibu Koreta Luis. Yang saya dengar juga kerjaannya masih banyak ya Pak ya, gitu. Hanya itu aja yang saya minta. Proses selanjutnya Bang. Oke, proses selanjutnya tadi sama-sama kita dengar bahwa sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi ditunda di tanggal 20 ya, tanggal 20 Februari
Harusnya minggu depan, tapi karena minggu depan itu adalah Pilpres, makanya ditunda sampai di tanggal 20 Februari. Jadi masih agenda saksi dari kita. Tadi saksi sudah disumpah dua, tapi satu yang bisa hadir karena banyaknya perkara yang ditangani oleh majelis hakim, jadi saksi yang disumpah tadi ditunda untuk tanggal 20, barangkali. Lawannya nggak ada yang datang sama sekali. Kuasa hukum tergugat satu, tergugat dua datang. Tapi kan ini masih agenda saksi dari kita penggugat. Setelah nanti saksi dari penggugat, baru nanti saksi dari mereka. Begitu. Namanya kalau boleh tahu namanya Bu, apa sih apa sih film-film sekarang? Itu zaman dulu ya, masih belum ya. Dulu Pim Pimbo, Jini Ojini, Jin dan Jun, terus sama Tersanjung. Banyak sih karena udah lama juga ya. Yang famous sih ya itu Jini Ojini, Pim Pimbo, sama Tersanjung. Jin dan Jun ya kadang-kadang apa namanya peran pembantu ya, sama bidadari pernah. Sama Bari Kumala Satu. Saya yang awalnya ya. Audio Jungle.